Kalau boleh tahu apa yang membedakan kamu sama beauty content creator lainnya? Aku rasanya aku kalau bikin konten orangnya nggak mau setengah-setengah. Itu yang membedakan. Aku kan begadang, biasanya bikin konten tuh begadang kayak dari malam habis itu ke paginya lagi sampai siang bahkan kadang kan. Itu mama kadang tidurnya cuma 3 jam doang, terus sisanya tuh mama bener-bener nemenin aku. Mama pernah bilang gini, katanya kan aku suruh mama tidur tuh, mama tidur aja kalau seandainya malam-malam mah aku bikin konten. Malah nemenin gitu. Ya nggak ada aja lah mas anaknya cari uang tapi mah tidur, katanya gitu. Apa impian kamu yang kamu belum beraniin untuk bilang ke orang? Impian aku pengen jadi ini top of mind content creator transisi. Pasti Amin, amin, amin. manifesting. Hai Besti, salam kenal, aku Marlen Hariman. Aku profesional makeup artist. Selamat datang di program baru Bun Lifetainment, yaitu Marlen Beauty Lounge. Pokoknya di sini kita bakal bahas all about beauty dan pastinya cerita seru dari guest star kita. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu YouTube channel Bun Lifetainment biar makin banyak video bermanfaat buat Besti di rumah. Hari ini kita kedatangan beauty creator TikTok dengan 800.000 followers dan video makeup transformation yang viral. Ini dia Kayla. Thank you datang sayang. Jadi hari ini aku mau make upin Kayla, istilahnya gotong royong. Mau saling make up-makeupan. Karena Kayla nggak berani make upin aku. Iya belum berani. Belum make up orang. Pokoknya kenalan dulu. Jadi sekarang aku mau tanya ke Kayla, kapan awalnya kamu tuh jatuh cinta sama makeup? Jadi aku sebenarnya nggak tahu ya aku bakalan suka sama makeup karena awalnya aku sama sekali nggak ada yang ngajarin ataupun nggak ada yang pernah di dunia makeup gitu dari keluarga aku. Tapi kan emang aku dari dulu tuh sukanya kayak ngelukis wajah gitu kan atau gambar-gambar gitu. Dan Kamu gambar jago banget ya? aku nggak jago banget sih, cuma sekadar bisa dan suka aja gitu kan. Tapi kalau aku gambar atau ngelukis, aku tuh cuma sukanya gambar wajah. Jadi maka dari itu waktu tahun kayak sekitar 2021 gitu, 2021 aku nyoba makeup kan. Ternyata ada VT aku yang rame. Terus akhirnya lanjutin terus dari saat itu. Oh, awal mulanya tahun berapa kamu itu? Aku tuh Mulai jadi itu, creator? Aku tuh pertama-tama banget tahun 2021 kayak cuma nyoba posting-posting doang. Kayak udah sekitar 2 tahun aku coba. Tapi kayak belum berbuahkan hasil kan sih. Iya, sepi banget walaupun aku udah bikin narsis yang effort itu tapi belum FYP. View-nya masih dikit. View-nya masih kayak ribuan gitu. Nah, makanya aku coba-coba lagi konsistenin. Ternyata pernah tuh ada satu video aku yang meledak. Tapi videonya tuh ngebahas soal ini transisi makeup dari aku kan dulu juga sempet syuting sinetron kan. Oh, dulu kamu nih artis sinetron? Waktu sinetron Cili kan. Waktu pas masih kecil? Waktu pas aku umur 5 tahunan, sama ada juga yang viral tuh waktu aku SD sampai SMA. Jadi ada sinetron yang 6 tahun, Ci. 6 tahun, stripping tapi dia 6 tahun. Astaga. Lama banget ya? Lama banget, terus kalau boleh tahu judulnya? Dunia terbalik. Dunia terbalik, oke. Terus? Nah, aku posting transisi dunia terbalik kan, orang-orang pada ngeh kan itu aku. Jadi akhirnya mereka juga kayak, oh sekarang yang jadi Debbie kan dulu aku nama perannya Debbie ya. Debbie udah bisa makeup ya gitu. Jadi meledaklah di situ. Bener-bener. Terus mulailah kamu jadi rajin bikin konten-konten sekarang. Iya, aku biasanya konten transisi sih Kak. Yang paling sering banget aku bikin dan orang-orang paling suka juga itu yang transisi makeup yang cosplay, karakter-karakter yang cute gitu sih kebanyakan. Yang paling meledak apa kemarin ini? Yang bulan ini. Aku tuh sempat waktu itu postingin tentang Mary Jumbo yang kartun itu, sama ada soal apa ya? Ada Cleopatra juga aku bikin. Oh, Cleopatra. Makeup Cleopatra yang tren itu. Oh, lagi hits kan tuh Cleopatra kan? Hits banget itu. Tapi aku sempet telat dikit sih waktu joinnya. Terus anyway, kalau misalnya deskripsiin kulit kamu glowing dan perasaan kamu lagi glowing atau kusam? Hari ini aku merasanya lagi kusam. Why? Iya, karena tadi pagi tuh sebenarnya aku habis makeup transisi juga, habis bikin makeup transisi yang buat 17 Agustusan. Nah, itu tuh aku bener-bener makeup kan dari kemarin siang. Tapi baru kelar tuh tadi siang. Jadi aku seharian makeup dan itu capek banget sih. Dan makeup itu kan juga agak ganti-ganti look. Ada beberapa look gitu. Jadi aku hapus makeup terus. Aku merasanya kusam aja gitu. Mukanya kan gerah pasti kan kalau makeup lama gitu sih. Terus kamu tim bener-bener cuman kamu sama mama. Aku iya belum punya tim yang profesional gitu. Yang videoin kamu sendiri juga? Aku pakai tripod, aku rekam sendiri gitu. Gila, hebat banget. Ngedit kamu juga? Oh, aku ngedit juga. Gila guys. Patut diinin ininya. Kalau ngedit sekali.
ngedit tuh kadang sih bisa sampai 3 harian sih biasanya, 3 hari kalau ngedit. Karena kan aku juga belum yang ngedit juga masih otodidak, belum yang ngerti banget, jadi masih coba-coba sana sini gitu, agak lama jadinya proses bikin transisi tuh. Mungkin orang-orang kiranya kayak bentar ya bikinnya, kayak cuma beberapa Tapi aku tahu hari sih, doang. aku transisi sedikit doang aja tuh lamanya setengah mati. Berapa lama sih Ya, biasanya? ya pokoknya seharian udah pasti nggak kan, kalau aku kan kayak bikin konten gue maunya setengah hari gitu. Nggak bisa, harus nggak bisa. harus Berarti lebih jadinya dari seharian setengah hari, gitu. harus seharian. Itu konten yang beauty gitu sih. Konten-konten beauty. Terus kalau misalnya sekarang siapa yang paling ngedukung kamu di Di kerjaan perkontenan kamu, ini ya. perkontenan kamu? Yang paling ngedukung aku tuh sebenarnya mama. Karena kan aku ada 2 Kamu adik. umur berapa sih? Aku umur 18. Ya ampun, masih SMA? Enggak, udah kuliah. Oh, Baru kuliah. masuk semester 3 sih. Oh, loh, SMA tuh berarti 17? 17 bukan SMA 2 ya? Enggak ya? Aku tuh Tiga ya? sempat waktu SD akselerasi kan. Jadi mungkin emang agak lebih cepat sedikit Oke. gitu. Terus sekarang nggak kuliah tapi? Oh, Sekarang kuliah di UI. kuliah, Aku sempat mendengar dari kamu kuliah di UI. Oke, Iya, terus betul, terus. betul. Ya, Jadi yang mendukung sekali mama. Mama kan. Aku sebenarnya ada 2 bersaudara, cuma kan yang satunya masih SMA adik aku. Yang satunya lagi bayi kan. Dan jadi bayi, iya. Aku tuh beda 16 tahun sama adekku. Ya ampun, tante. Iya. Aku beda 16 tahun. Jadi mama tuh kadang rempong juga sama adekku yang paling kecil, tapi tetap kayak ngedukung aku. Jadi kalau aku bikin transisi nih, misalnya kan aku yang rekam, aku yang make up, aku yang ngedit juga. Tapi mama tuh bagian yang masang-masangin baju atau properti yang agak-agak ribet, kayak ngenambelin baju, ngejahit-jahitin baju gitu, mama yang ngerjain, mama yang bantuin terus. Tapi pengen nggak nanti bakal ada tim gitu? Biar memudahkan kamu. Pengen sih, cuma keterbatasannya tuh sekarang di ruangan juga. Aku kan masih di rumah kan, dan itu studionya kecil banget, makanya 2 orang aja udah empet-empetan banget kan, jadi susah. Ada nggak momen pengen nyerah? Ya, kayak tadi pagi pengen nyerah gitu ya sebenarnya ya? Ya sebenarnya pengen nyerah, cuma kalau inget-inget lagi Perjuangannya udah sampai seberapa gitu ya? insya Allah effortnya sih bisa gong gitu kan. Iyalah, kamu udah tinggi banget followersnya di TikTok. Amin sih, amin. Pasti udah banyak brand masuk, ya kan? Iya, lumayan banyak sih. Biasanya kalau mereka tapin tuh ada yang suka tapin di transisi juga. Jadi aku bikin transisi makeup tapi sambil tapin brand juga gitu. Ya ampun. Menurut kamu beauty content itu lebih ke show off atau self expression? Kalau menurut aku dua-duanya. Karena kan kita kan kalau konten tuh biasanya kita nunjukin skill kita kan. Skill kita misalnya aku suka banget sama cosplay, aku suka banget imitate muka-muka orang atau muka kartun atau muka selebritis. Nah, itu kan termasuk skill juga ya sih. Nah, aku sekalian show off skill aku dan sekalian juga sebagai self expression, cara aku untuk mengekspresikan kreativitas aku gitu. Tapi show off-nya bukan show off yang sombong gitu ya. Melalui karya. Iya, melalui karya. Karena kan kita tahu kita bisa. Jadi ya buat apa kalau dianggurin doang kan? Lebih baik ditunjukin gitu. Betul. Siapa tahu ada yang terinspirasi gitu kan sih. Nih udah mulai foundation. Nanti katanya Kayla mau ngelanjutin di blush on teman-teman, karena signature Kayla itu di blush on. Iya. Terus kalau kamu bisa cover satu insecurity kamu pilih cover atau embrace? Aku untuk sekarang masih pilih cover sih. Karena ya masih sering aja gitu untuk insecure. Belum yang berani banget untuk mengekspres diri. Kamu insecure apa sih kalau boleh tahu? Insecure sama ini sih paling tinggi badan. Karena aku 18 tahun ya, cuma emang udah nggak bisa tinggi-tinggi lagi kan, jadi stuck aja gitu. Sering banget dikira bocil gitu. Nggak apa-apa loh, malah aku udah umur 40 pengennya dibilang pengen anak bocil. muda ya. Betul. Memang selalu terbalik ya. Iya ya, kalau yang kecil pengennya udah dewasa gitu. Nah, abis ini kamu lanjut ke blush on ya. Oke. Aku mau lihat Kayla kayak gimana kalau buat blush on. Aduh. Coba. Oke, guys. Oke, aku coba ya. Jadi kenapa mungkin orang-orang ngira signature aku tuh blush on? Sama. Iya. Sama. Karena mungkin aku tuh setiap makeup itu kan blush onnya penempatannya lebih aku buat ke yang cute. Jadi orang-orang kalau seandainya blush onnya biasanya di bagian sini nih, cheekbone, aku lebih suka untuk aplikasinya tuh di dekat mata gini, dekat mata bisa sama di hidung dan di tengah-tengah hidung gini, dan juga di dagu. Atau bahkan kadang tuh aku pakein blush on sampai kayak ke bagian jidat sini. Coba aku pengen lihat, Coba, jadi boleh. penasaran. Penasaran, guys. Boleh menjadinya nggak? Boleh Pak? Boleh Pak? Ini. Boleh sayang. Terima kasih. Masih umur 18 tahun, lucu banget. Nih.
Jadi biasanya aku tuh aplikasinya di sini di dekat mata gitu. Karena kan aku pengen kesana tuh nimbulin kesan yang cute. Aku kebanyakan soalnya makeupnya cosplay karakter kartun. Jadi aku aplikasinya di dekat mata gitu. Aku juga biasanya aplikasiin blushnya itu pilih warna-warna yang emang agak gonjreng sama yang pink banget gitu kan, pink banget. Bukan yang orange gitu biasanya. Nah, jadi Ini kamu otodidak ya? Aku otodidak, belum pernah belajar makeup sih sebenarnya. Belum pernah yang Tapi kayak ada arah ke sana nggak mau belajar makeup one pengen day? banget. Karena sekalian apalagi nunggu waktu luang gitu kan, kalau ada waktu luang. Pengen banget ngembangin skill. Siapa tahu bisa jadi MUA juga. MUA juga kan. Amin. Bisa semuanya. Iya. Terus dagu juga. Jadi kan abis di bagian pipis ini nih, aku aplikasi di dagu. Tapi di dagu tuh nggak gitu banyak, lebih utamain di pipi. Sama aku juga suka aplikasiin setelah kontur ya, aku aplikasiin si blushnya juga di bagian hidung sini nih. Di bagian hidung sini. Tapi kalau kayak gini kamu terus belajar dari apa? YouTube, lihat-lihat YouTube aja gitu? Aku biasanya Coba-coba lihat sendiri? yang toyin gitu, yang makeup iya, Cina gitu kan. Itu kan lagi viral banget. Abis itu aku juga kombinasiin sendiri. Jadi misalnya mereka ngajarin apa, nanti aku cari find way yang lebih cocok juga di muka akunya gitu loh. Jadi mix and match aja sih, Cipan. Jadi kamu senang banget dong kayak nyoba-nyoba sendiri di kaca gitu? Nyoba-nyoba di diri sendiri gitu? Aku tuh jarang banget, justru makanya make upin orang masih agak-agak takut. Kebalikan banget sama aku, kalau aku males banget di diri aku sendiri. Oh, ya aku juga sebenarnya males, Ci. Tapi karena emang buat keperluan konten kan, konten-konten cosplay gitu. Jadi aku tuh kalau keluar juga jarang banget make up. Tapi buat konten cosplay doang tuh make upnya. Gitu. Nah, paling di tengah-tengah sini juga kadang. Kalau mau blushnya agak banyakan dikit. Nah, terus sama aku tuh suka aplikasiin di bagian sini nih. Kan sebenarnya ini tuh iya, penempatannya kan sebenarnya buat kontur ya. Cuma kadang tuh biar lebih merona dan lebih cute aja kesannya, aku suka tambahin di sini. Gitu. Terus aku blend tapi dikit-dikit aja karena kalau kebanyakan takutnya kayak merah semua. Hebat loh guys, umur 18 tahun sekarang anak-anak udah bisa make up gini. Makasih sih. Kalau boleh tahu apa yang membedakan kamu sama beauty content creator lainnya? Aku merasanya aku kalau bikin konten orangnya nggak mau setengah-setengah. Itu yang membedakan. Jadi kadang tuh kalau seandainya misalnya ada tren Cleopatra contohnya, orang-orang kan paling kayak cuma ngikutin gaya transisinya itu benar-benar sama persis seperti itu kan mereka ngikutinnya. Nah kalau aku tuh milih untuk ya udahlah karena udah memutuskan untuk join tren, sekalian aja aku pengen membuat sesuatu yang beda gitu di transisi itu. Jadi aku pengen tambahin ciri khas aku sendiri, kayak misalnya transisinya harus banget smooth, terus di transisi itu tuh nggak cuma nunjukin beauty aja, tapi ada kayak cerita atau ada kayak POV-nya gitu. Jadi orang juga nonton bisa tahu ceritanya apa. Jadi nggak bosen, nggak itu aja, nggak cuma yang transisi doang. Iya. Terus sih paling ciri khasnya, Ci. Pernah nggak tapi kamu ngerasa nggak cocok di industri ini? Nggak pernah, karena dari udah yakin gue bisa gitu ya. Aku tuh dari kecil, dari umur, aku kan kerja kebetulan dari umur 3 tahun kan. Aku 3 tahun tuh pertama kali iklan-iklan. Jadi emang udah di industri kreatif kan. Habis itu lanjut sinetron, baru akhirnya ngonten. Aku merasa dari dulu tuh emang cocok aja di sini. Aku malah lebih suka kerja yang kreatif dibanding kerja yang monoton kayak kantoran gitu. Menurut aku kayak boring aja sih. Iya betul, benar. Terus nanti habis blush on ini udah? Aku pakai bedak. Ini biasanya kontur tapi kontur tadi tambahin lagi dikit. Coba aku pengen lihat kalau aku kalau misalnya kontur yang kayak bener-bener nge-sculpting banget, yang kayak toyin gitu, biasanya aku pakai yang powder sih. Kalau yang powder coba. Berarti saya pakai bedak dulu ya, Ci? Oh iya, saya pakai bedak. Minta ini. Bedak tabur aja biar bisa. Boleh. Aku jadi asistennya Kelly. Malu. Bisa pakai bedak. Habis itu biasanya aku suka ini sih, set pakai bedaknya itu di bagian yang T-zone aja. Jadi ininya masih glowing. Iya kan, biasanya kan orang-orang pengen yang kayak ala-ala healthy skin gitu. Jadi aku biarin samping-sampingnya. Setnya di bagian yang T-zone aja, yang paling sering banget berminyak. Tapi kamu pernah kepikir nggak kalau kamu nggak jadi beauty content creator, kamu bakal jadi apa? Aku pikir kayaknya aku pengen jadi artis. Pengen jadi artis, cuma aku pengen cita-cita lain juga. Aku sebenarnya banyak cita-cita, Ci. Apa? Aku pengen jadi ini SFX makeup artist. Jadi makeup artist yang emang udah kepengennya ke situ, kreatif semuanya. Iya, aku pengennya tuh bukan yang makeup artist yang beauty juga pengen, tapi yang kayak lebih kepengen yang ini benar-benar yang kayak apa ya? Yang tau nggak sih yang kayak suka buat efek-efek darah-darahan gitu misalnya, atau film, kayak yang di film-film gitu yang lebih ke kreatif sih.
Terus belajar di luar tuh kalau kayak gitu tuh. Iya kan, makanya aku tuh cari-cari dari kemarin kan pengen cari di mana ya belajar SFX di Indo. Tapi jarang banget. Masih susah. Iya, masih susah banget. Mesti harus keluar negeri dulu ya. Dulu kakak kelas aku ada terkenal tuh dulu tuh makeup artist buat film belajarnya di Jerman. Bener-bener iya bener-bener niat banget harus terbang ke sana ya. Kalau nggak Amerika. Jadi mereka bener-bener kayak darah-darahan gitu ya udah belinya dari sana. Kalau di Indo juga agak-agak susah nyarinya kan. Tapi sekarang mulai kayak film-film horor gitu sih menurut aku sih mulai kelihatan bagus banget Iya, udah lumayan realistik banget parah. Kalau menurut kamu itu cantik itu sesuatu yang harus dipelajari atau dilahirkan? Yang dipelajari. Karena kan cantik bukan cuma cantik lewat fisik kan. Iya. Cantik itu lebih ke relatif. Masing-masing orang tuh ada ketentuan cantiknya sendiri. Nah, menurut aku juga cantik bisa dari pikiran kita, dari hati kita, nggak cuma dari muka aja. Jadi ya tuh bisa. anak umur 18 tahun hebat loh pemikirannya. Aduh. Loh. Iya gitu sih. Terus udah habis bedak? Habis bedak biasanya aku kan tadi kan udah yang krim-krim kan. Aku biasanya set lagi misalnya blush on-nya. Kalau seandainya pakai bedak tadi ketutupan, aku set ulang lagi. Abis itu konturnya juga aku pakein yang powder lagi gitu. Oke. Coba lagi jadi pengen lihat hasil akhirnya, penasaran. Oh sekarang ini ya coba eye makeup. Lanjut ke eye makeup. Eye makeup paling yang ini sederhana aja kali ya. Coklat-coklat gitu dibuat ya. Siapa yang makeup? Jadi aku aja. Ini namanya makeup gotong royong. Gotong royong. Kita lanjut ke eye makeup. Coba ya. Cici kalau eye makeup signature-nya tuh biasanya yang kalau jahit aku tuh bulu biasa, mata gitu. Nah aku enggak. Ya? Nah aku kan biasanya tuh nanganin klien-klien adat. Nah klien-klien adat itu kan kebanyakan rata-rata kan bukan Chinese kan. Iya. Jadi kayak matanya tuh semuanya udah belo-belo kayak kamu gini. Jadi menurut aku kayak nggak perlu dijahit. Malah jadi makin belo banget gitu ya, kebeloan. Berarti pakai ini aja, mainin di bulu matanya aja gitu ya? Iya, mainin di bulu matanya aja, eyeliner, wing, udah. Ini mah bulu mata kamu juga udah. Iya ya kalau di maskara mana ya maskara? Nah, eye makeup mata itu kan paling personal. Biasanya dari mata bisa tahu siapa kamu. Kapan terakhir kamu nangis karena komentar netizen? Aduh, aku sebenarnya jarang nangis karena komentar netizen. Pernah sebenarnya dulu banget waktu awal-awal aku konten. Itu tuh kayak tahun 2022 kayaknya terakhir nangis. Karena ada yang komen katanya makeupnya serem gitu kan. Waktu awal-awal banget aku belajar. Padahal aku tuh nggak sadar dulu bagus. Apalagi komen-komen di TikTok tuh lebih sadis loh. Tapi alhamdulillah ya karena nggak tahu kenapa aku jarang banget dapat hate comment. Jadi kebanyakan komennya kalau hate pun bukan yang parah banget gitu, masih bisa ditoleransi gitu. Kebanyakan dapatnya malah alhamdulillah support sih, pada support gitu kayak keren banget masih ngerjain sendiri katanya. Coba dibantu sama mamanya aja, pada support sih Cip. Kebanyakan, jadi jarang dapat hate comment. Terakhir dapat ya itu tahun 2022, udah lama banget. Nggak pernah masukin ke hati kan. Tuh udah langsung cetar ya. Cetar membahana. Bulu matanya bagus banget sih kamu. Sering. Nah udah kalau dari situ udah selesai. Terus ada nggak momen kamu pengen tutup mata dan kabur dari semua spotlight? Jujur Li, aku belum malah kepengen spotlight. Belum dapat spotlight yang banget sih. Iya kan aku emang aku ngonten tapi bukan yang belum pernah yang bener-bener meledak banget atau yang viral langsung cepat. Yang paling gitu. tinggi berapa M? Viewsnya 30 kayaknya sih. Jadi belum yang benar-benar meledak banget. Udah meledak lagi lah 30 Udah meledak tapi kan itu dulu banget sih waktu pertama kali tahun berapa ya waktu meledak tahun 2023. Kadang tuh susah gitu loh untuk nyampe 20 M aja tuh kadang susah. Tergantung algoritma TikTok. Kita nggak akan tahu kapan FYP-nya gitu. Kadang udah effort banget, tapi nggak FYP. Giliran yang biasa-biasa aja malah FYP gitu ya. Kalau yang kemarin itu yang kamu jadi Mary Jumbo? Alhamdulillah itu. Jadi penasaran pengen lihat nanti. Boleh. Yang itu ya 8 MC yang itu. Oke. Jadi nggak gitu meledak juga sebenarnya. Dah, kalau udah nah tuh langsung jadi kayak boneka. Terus siapa sosok yang selalu kamu lihat waktu kamu butuh semangat? Mama pasti. Mama pasti. Iya, Mama tuh bener-bener yang bener-bener one and only gitu ya? One and only yang support aku. Mama pokoknya nih ya, kadang tuh kan Mama juga harus ngurus bayi. Mama aku kan begadang, biasanya bikin konten tuh begadang kayak dari malam, habis itu ke paginya lagi sampai siang bahkan kadang kan. Itu Mama kadang tidurnya cuma 3 jam doang. Terus sisanya tuh Mama bener-bener nemenin aku. Mama pernah bilang gini, katanya kan aku suruh Mama tidur tuh, Ma tidur aja kalau seandainya malam-malam aku bikin konten. Malah nemenin gitu. Ya nggak ada aja lah mas anaknya cari uang tapi Ma tidur, katanya gitu.
Jadi mama selalu support sih. Hebat, Tante. Alhamdulillah. Sekarang kita mau main games beauty confession. Harus jawabnya cepet. Jawab jujur, nggak boleh pakai mikir lama. Oke. Pernah skip cuci muka karena capek? Pernah sing. Pernah post video tapi langsung hapus karena insecure? Nggak pernah. Selalu pede. Pernah cobain tren makeup aneh demi view? Oh itu sering banget, kayaknya hampir setiap kali deh. Pernah stalk MUA lain karena minder? Pernah. Pernah kepikiran quit content creator? Nggak pernah. Selalu yakin? Iya, selalu yakin sih. Insya Allah. Aku mau merapikan alis Alis dulu. Kayla yang Masih alis. Kayla yang bagus banget, dan ini aku seneng loh alis-alis kayak gini. Serat-serat gitu ya, Ci? Ini adalah makanan MUA. Makanan MUA. Anyway, kita mau masuk ke lips. Aku penasaran banget, oke. katanya Kayla pengen buat yang kayak boneka. Yang lipnya bentuk M gitu ya? Ah. Oh iya, aku tuh biasanya pertama-tama aku pakein blush on. Blush on. Yang itu. Apa, ada nggak? Itu boleh nggak apa-apa. Apa, warna apa? Blush on yang itu nggak apa-apa sih. Nih. Jadi buat kayak biar outline di bibir tuh dia ngeblur dulu kan. Jadi kesannya kayak bibirnya blurry lips, lebih 3D gitu. Pakai brushnya yang agak gendut-gendut. Kayak gini belajar loh, aku sambil belajar. Aku yang belajar. Soalnya kayak gini. Kamu diam sih. Nah, jadi di bagian luar tuh aku biasanya Dipakai blush on dulu. dia makin blurry gitu. Besok akan aku praktekkan ke pengantin aku. Tiba pengantin aku semuanya bibirnya gitu. Coba ya. Apa komentar yang paling nyentuh dari followers kamu? Pernah nggak? Ada yang bikin kayak Aku biasanya tersentuh kalau seandainya mereka tuh bilang mereka terinspirasi sama aku. Kayak mereka tuh tadinya misalnya minder atau mereka juga bikin konten maju mundur, tapi karena ngelihat konten-konten aku jadi semangat lagi. Karena kan aku juga suka di konten-konten aku tuh nyeritain soal behind the scene kan. Jadi proses aku untuk bikin transisi emang bener-bener yang rempong banget. Orang-orang pada ngeliatin kayak keren ya kita semangatnya. Jadi mereka juga ikut terinspirasi. Aku seneng sih kalau seandainya mereka juga jadi ikut terinspirasi karena konten-konten aku gitu. Seneng gitu ya, punya inspirasi. Terus kalau kamu bisa kasih nasihat ke followers yang ngerasa nggak cantik, kamu mau bilang apa? Cantik itu bisa ini kan? Cantik dari itu kan hati. Cantik itu nggak selamanya ngikutin beauty standards orang lain. Betul. Kita juga punya kecantikan kita sendiri. Benar. Coba ya, Ci. Nih, biasanya aku tuh buat base-nya, aku pakein lip yang dia emang velvety gitu. Jadi daripada yang matte kering banget, aku mendingan yang velvety biar dia bisa ngeblur. Hanya kayak gini. Tetap langsung. Pink-pink gitu ya, emang aku sukanya pink-pink sih. Kan sekarang tuh lagi zamannya kalau lipen tuh cool tone kebanyakan orang sukanya kan. Nah, abis itu juga aku kan overline. Pokoknya dilebihin gitu overline. Nah terus aku juga suka ini nih, bagian ujung-ujungnya ini aku giniin. Kadang pakai lip liner sih sebenarnya sih. Mau lip liner? Nggak apa sih, ini aja. Jadi aku lebihin gitu. Biar dia kayak kesannya lebih naik gitu loh kalau di kamera. Jadi kayak lebih smiley. Kayak bibir-bibir anime gitu kan. Nah, kalau seandainya dia udah agak-agak jedor gitu, aku biasanya bagian dalamnya biar kayak bentuknya huruf M gitu, aku tambahin lagi sama shade-nya yang gelap. Tapi tambahinnya tuh kalau biasanya kan orang tuh ngobrol langsung kayak serepet aja gitu kan. Dikit-dikit ini. Nah, aku tuh biasanya pakainya di sini nih. Di ini garis. Jadi di kayak ujungnya aja. Untuk huruf M aja habis itu kita blend. Jadi kayak dia bibirnya lebih monyong gitu loh. Apa impian kamu yang kamu belum beraniin untuk bilang ke orang? Impian aku pengen jadi ini top of mind content creator transisi. Pasti amin. Manifesting. Iya, emang susah banget ya Ci kedengarannya, cuma aku pengen aja gitu kalau seandainya orang tuh nonton content transisi, terutama yang cosplay keingetnya aku gitu. Jadi bismillah. Manifesting pasti bisa soon. Amin. Nah, abis itu kalau seandainya udah agak jedar gini sih, biasanya aku langsung pakai ini sih lip gloss. Lip glossnya biar makin jeding. Yang glittery biasanya. Glittery, oke. Yang glittery biar dia lebih shining splendid kalau di kamera gitu. Atau enggak pakainya cuma kayak di tengah-tengah sini sama di bagian ini, di cupid's bow-nya. Karena kan kalau kita pakein ke semuanya kadang suka bleberan ya. Benar. Jadi kadang di tengah-tengahnya doang aku pakein gitu. Bisa lebih jeding lagi sih kalau seandainya pakai lip liner gitu.
Cantik. Terima kasih, Ci. Nih, suara kamu kan penting loh buat banyak orang. Kapan kamu sadar punya pengaruh sebesar itu? Punya media yang besar gitu? Aku sadarnya tuh pas, kalau seandainya misalnya nih, aku kan waktu itu sempat kuliahnya di vokasi. Nah kadang tuh ada angkatan yang di bawah aku tuh kenal sama aku gitu Kak. Jadi aku nggak nyangka aja gitu mereka bisa kenal, karena kan biasanya cuma lihat dari komen-komenan doang kan. Tiba-tiba waktu ketemu juga jadi banyak yang kenalin gitu sih paling. Pernah nggak tapi kamu ngerasa kayak, duh kayaknya gue terlalu ini deh di sosmed deh, terlalu terbuka gitu ya. Aduh, justru nggak pernah. Karena aku kan orangnya pribadi emang sebenarnya introvert. Sebenarnya asli introvert. Sebenarnya aku introvert banget. Tapi karena emang aku nggak suka aja gitu kalau seandainya aku nutup-nutupin diri. Jadi aku pengen lebih embrace aja walaupun aku introvert, tapi aku juga pengen tetap lebih ekstra gitu loh. Jadi ya, kayak kalau aku malah justru kebalikan. Aku di dunia gini kadang ekstrovert, di sosmed aku kadang suka lebih introvert sedikit. Oh. Kebalikan. Tapi aslinya berarti ekstrovert sih. Lumayan. Ambivert. Ambivert tengah-tengah ya. Tengah. Nah, kamu kan sekarang kuliah di UI, kampus yang terkenal sibuk dan kompetitif. Gimana rasanya jadi beauty creator sekaligus mahasiswa UI? Ngebaginya gimana? Ngebaginya. Kan aku juga cerita dikit ya, Ci. Aku kan masuknya di vokasi D4 itu tuh jurusannya produksi media. Jadi dia emang belajar tuh tentang media-media kayak ngonten atau nggak ada yang belajar game juga, ada yang belajar soal animasi. Jadi emang peminatan di produksi media tuh ada beberapa ya. Nah, menurut aku kayak cocok aja sama aku yang kerjanya di industri Nyambung lah kreatif, gitu. nyambung. Dan kalau D4 juga dia kebanyakan kan praktek. Jadi teorinya tuh dikit, lebih kayak kita langsung terjun gitu. Banyak project-project. Jadi menurutku Ini kamu sekarang udah semester 4? 3. Oh 3, oke. Kayak nyambung aja gitu. Aku kalau ngerjain tugasnya walaupun emang kadang ribet projectnya, tapi ngerasa enjoy aja karena udah, oh ini mah makanan aku sehari-hari gitu. Pernah nggak tapi ribet? Gue harus tugas tapi gue harus ngedit konten. Pernah, sering banget, sering. Kan kadang-kadang ada brand harus kayak tanggal segini harus di-up gitu. Nah itu biasanya aku lebih ngeduluin yang sing edit. Ya kalau seandainya tugas-tugas yang tugas-tugas kecil gitu masih bisa SKS ya udah aku duluan ngedit. Tapi kalau tugasnya tuh yang kayak project besar buat UT1 UAS mau nggak mau kan aku harus ngeduluin buat kuliah kan. Gitu. Terus apa hal yang kamu paling nggak pernah tunjukin ke followers yang kamu sembunyikan? Yang aku sembunyikan, ya itu tadi yang aku introvert. Karena orang tuh ya, aku sering banget taunya extrovert. Lihat di komen, mereka bilang, ih suaranya melengking banget, suaranya kayak keras banget, energetik banget dah kalau VO Kak. Tapi ya sih tadi pas kamu datang kayak diem gitu, begitu di sini langsung jiar ngobrol. Suaranya kenceng ya. Aduh, iya banyak orang tuh yang kayak introvert, kayaknya nggak ada suaranya, soalnya keras banget kan gitu, nyerocos mulu lah gitu. Ya Allah, kalau kamu bisa share satu nilai hidup kamu supaya nggak berubah sampai tua, itu apa yang kamu nggak mau rubah? Soal konsisten. Jadi aku tuh ngerasa ya mungkin tuh orang-orang kebanyakan fokusnya kayak aduh pengen berubah menjadi pribadi yang lebih baik secara langsung gitu ya, langsung dalam jumlah besar. Tapi aku rasa nggak apa-apa dikit-dikit dulu melaksanakan konsisten. Satu progres per hari, yang penting tuh konsisten, pasti ujung-ujungnya hasilnya akan does gitu. Konsistensi. Hebat banget loh nih anak ini. Makasih sih. Apa legacy kamu yang kamu pengen tinggalkan sebagai beauty content creator? Kayak yang penerus-penerusnya gitu. Kreatif. Jadi maksudnya kreatif tuh kadang kan banyak banget orang di Indonesia tuh kalau seandainya mereka bikin konten, mereka tuh cuma tinggal kopas aja. Jadi misalnya transisi ya, apa yang udah ada mereka tinggal ngikutin plek. Nah kalau saran dari aku lebih baik tuh kalian nggak apa-apa kalian ikutin, tapi kalian juga harus combine sama ide-ide yang lain biar ide kalian tuh lebih fresh. Jadi kalau seandainya orang nonton ide kalian itu tuh kayak ada nilai plusnya gitu, ada nilai wow factornya gitu loh. Jadi nggak yang plek sama. Nah kalau kamu nyari inspirasi biasanya gimana? Aku kebanyakan nyari inspirasi itu dari konten kreator yang niche-nya sama, misalnya transisi juga, cosplay, atau enggak dari, ini sih kebanyakan kreator luar negeri. Luar negeri yang kayak, ada Anastasia Lee gitu contohnya ada. Itu dari Amerika? Enggak, dia dari mana ya? Kalau nggak salah dari Dubai deh. Oke. Emang ini kamu, emang dia nih, si aku campur-campur sih, campur-campur juga. Itu kadang yang kayak, emang transisinya kayak, wah, ada satu yang transisinya jernih banget, background green screen-nya rapi banget. Ada satu yang make-up-nya unik banget gitu, cosplaynya mirip. Jadi aku kombinasiin aja gitu. Kalau dua-duanya kan lebih better kan. Tapi kalau konten creator favorit kamu yang di Indonesia siapa? Favorit?
Waduh. Aku bingung. Kalau boleh milih satu. Siapa yang kamu paling suka? Siapa ya? Aduh banyak Yang di look up gitu. bingung. Bingung banget aku nggak kepikiran. Mungkin yang menurut aku keren ya kayak Kak Farah Jaidi atau nggak kayak Kak Jana gitu. Itu menurut aku keren sih karena kan mereka juga ngeliatin dari dulu ya. Konsisten, keren sih, keren menurut aku keren. Konten-kontennya mantap. Nah, semoga nanti next Kayla bisa menjadi seperti itu ya. Amin. Pokoknya ini look buat Kayla. Gimana, suka nggak hasilnya guys? Bestie. Makasih banyak buat Kayla yang udah main ke Marlene Beautyland. Semoga video ini bermanfaat buat Bestie di rumah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye Bestie.